semua, apa sih definisi bahagia itu? Hari ini teman-teman semua kita akan membahas singkat mengenai resep hati yang bahagia. Teman-teman akan bahagia kalau apa? Ada yang mengatakan saya bahagia kalau saya punya uang banyak, saya bahagia kalau saya bisa keliling luar negeri, saya bahagia kalau saya punya keluarga yang harmonis, atau saya bahagia kalau bisa memberi. Ya, jadi banyak sekali yang bisa membuat kita bahagia. Tapi rata-rata biasanya orang menjawab yang disebut sebagai bahagia itu biasanya hal-hal yang bersifat material. Tapi tahukah teman-teman semua, Rasulullah SAW ingatkan, yang disebut sebagai orang yang bahagia, orang yang kaya adalah orang yang apa? Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, yang dinamakan orang yang kaya, orang yang bahagia, bukanlah mereka yang memiliki banyak harta atau memiliki kemewahan dunia lainnya. Namun yang dinamakan orang-orang yang kaya dan bahagia adalah mereka yang punya hati yang selalu merasa cukup. Itu yang disebut sebagai orang yang bahagia. Teman-teman punya Instagram, teman-teman lihat di Instagram orang yang punya mobil mewah, rumah mewah, dan segala hal-hal kemewahan lainnya. Apakah teman-teman yakin teman-teman bisa menjamin kalau mereka bahagia? Hal-hal yang teman-teman lihat di dalam sosial media dan terlihat bahagia, sebenarnya tidak demikian sahabat-sahabat sekalian. Setiap orang, ternyata sekaya apapun dia, tetap dia pernah merasa sedih dalam hidupnya, atau bahkan dia nggak merasa bahagia. Jadi betullah apa kata Rasul, bahwa yang bisa membuat kita bahagia, membuat kita kaya, itu bukan urusan duniawi, bukan urusan hal-hal yang kemewahan dunia, tapi letaknya adalah hati yang merasa cukup. Dan teman-teman semua, tahukah teman-teman semua, orang-orang yang memiliki hati yang selalu merasa cukup akan apapun. Sebelum Uma bahas yang lain-lain, Uma ingin membahas ada seseorang yang pernah Uma temui, orang yang kaya raya, dan beliau menghabiskan hartanya banyak untuk rumah Quran. Salah satunya beliau membuka cabang Masjidil Hufad. Kemudian Uma tanya pada beliau katakan, saya merasa cukup Mbak Oki, kata beliau begitu. Allah berikan saya berlimpah ruah, sementara kebutuhan saya itu nggak sebanyak itu. Jadi saya merasa cukup. Maka ketika saya merasa cukup, hati saya bahagia, dan akhirnya segala hal-hal yang berlimpah yang Allah berikan kepada saya berikan kepada orang lain, dan itu membuat saya lebih bahagia. Jadi beliau katakan bahwa hati yang cukup, hati yang merasa senantiasa tenang, hati yang senantiasa merasa bersyukur, itu membuat dia bahagia. Begitulah teman-teman semua. Dan tahukah ternyata kebahagiaan untuk orang-orang yang beriman adalah ketika mereka juga melakukan amal-amal salih. Pernahkah teman-teman merasa ketika teman-teman melakukan amal salih, teman-teman merasa bahagia pada hari itu? Teman-teman memberi orang lain sedekah, teman-teman selesai baca Quran, teman-teman selesai qiyamul lailnya, kemudian kita rasa kita bahagia. Atau ketika di malam hari teman-teman qiyamul lail menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari teman-teman rasa bahagia. Sebaliknya, kalau teman-teman gak bangun sholat malam, teman-teman ketiduran, pagi harinya teman-teman bangun rasanya gak enak hatinya. Itu adalah kebahagiaan dari orang-orang yang beriman. Teman-teman perhatikan surah An-Nahl ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ternyata syarat kita bahagia, selain yang pertama tadi adalah hati yang selalu merasa cukup, selalu merasa bersyukur kepada Allah akan semua keadaan. Kedua adalah ketika kita selesai mengerjakan amal saleh. Teman-teman kalau sudah mengerjakan amal saleh, maka ada rasa kebahagiaan yang mungkin teman-teman sendiri nggak tahu datang dari mana. Betul nggak? Teman-teman melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, teman-teman pun akan merasa gelisah. Itu kalau hati orang beriman, dia masih hidup hatinya. Sedangkan hati orang-orang yang sudah banyak dosa, dia mati. Karena terlalu banyak dosa yang dia kerjakan, maka dia mati. Tapi hati orang yang beriman, ketika dia berbuat ketaatan, kebaikan, maka semakin bergembiralah hatinya. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman perhatikan lagi ayat berikutnya dilanjutkan. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang beramal saleh tidak hanya di dunia Allah kasih hatinya bahagia, tapi juga di akhirat Allah memberikan pahala yang luar biasa besar. Uma ingin bercerita tentang satu sosok ulama besar. Sebelum kita akan bahas beberapa poin yang membuat kita bahagia, teman-teman pernah mendengar nama Syekh Ibnu Taimiyah? Ya, beliau memiliki murid namanya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ini pernah bercerita mengenai keadaan sang guru. Beliau mengatakan,
Ibnu Taimiyah pernah dalam keadaan yang sangat susah. Syekh Ibnu Taimiyah pernah mengalami keadaan yang sangat susah di dalam penjara. Namun, walaupun jasadnya berada dalam penjara, tapi ternyata beliau berbahagia hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa aku, kata beliau ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada Syekh Ibnu Taimiyah, katanya. Padahal kondisi kehidupan Syekh Ibnu Taimiyah ini sangat susah. Berada dalam penjara, jauh dari kemewahan, jauh dari kesenangan duniawi, kehidupannya sangat memperhatikan, tambah lagi berbagai macam siksaan, penderitaan yang beliau alami di dalam penjara, ancaman dan sebagainya. Terlihat di mata dunia beliau hidup yang sangat susah. Namun aku dapati, kata Ibnu Qayyim, aku dapati bahwa beliau, guruku itu, Syekh Taimiyah itu, beliau adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Beliau paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, paling tenang jiwanya. Terpancar di wajah beliau adalah sinar kenikmatan. Beliau hidup dengan rasa syukur yang luar biasa, sabar yang luar biasa. Jika beliau ditimpa perasaan gundah gulana dan kami para murid-muridnya berprasangka buruk terhadap kesempitan hidup beliau, maka yang kami saksikan justru wajah beliau adalah wajah yang sangat sabar, wajah yang sangat tegar, wajah yang sangat percaya. Sebaliknya, kami yang di luar ini ketika kami mendapati masalah kehidupan, maka kami justru datang kepadanya. Kami justru menginginkan nasihatnya. Maka dengan memandang wajah beliau saja, mendengarkan wajah beliau saja, serta merta hilang semua kegundahan kami, berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Begitulah sahabat-sahabat sekalian, terkadang kita melihat orang-orang yang di dalam kacamata dunia dia sengsara, tapi sesungguhnya dia tidak sengsara. Hatinya tegar, hatinya tenang, hatinya sabar, dia dekat kepada Allah SWT, dia mendapatkan kebahagiaan. Justru kita terkadang kita melakukan apapun urusan duniawi kita nggak merasa bahagia. Di mana itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin hati yang tidak merasa cukup, hati yang tidak lapang, dan kemudian kurang dalam beramal saleh. Sahabat-sahabat sekalian, itu salah satu kisah dari salah seorang ulama yang menggambarkan bahwa dari kacamata dunia beliau tidak bahagia, tapi dalam hatinya beliau merasa bahagia karena merasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang bisa membuat kita juga bahagia dalam kehidupan kita yang sekarang. Teman-teman merasa sedih, kenapa? Padahal kita tahu setiap orang diuji oleh Allah dalam berbagai macam hal, tiada henti. Makanya dalam surah Al-Baqarah 155 yang sering Uma ulang ya. Kalau tidak salah teman-teman lihat 153 sampai 155, teman-teman lihat lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Allah akan menguji kita teman-teman sekalian, tiada henti. Allah menguji kita dengan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Teman-teman dalam kehidupan kan enggak selamanya teman-teman bahagia. Kemarin Ria Ricis adik Uma baru khitbah ya. Bahagia luar biasa. Tapi Uma selalu mengingatkan, hari ini bahagia, besok ada menangisnya. Hari ini senang, besok ada sedihnya. Begitulah siklus kehidupan. Jadi teman-teman kita semua harus siap. Bahagia kita siap dan jangan terlalu euforia. Sedih juga kita harus siap dan jangan terlalu terpuruk. Karena begitulah Allah menggilirkan kehidupan. Harus siap dalam segala keadaan. Berusaha stabil dalam setiap keadaan. Dan tenang saja, kita akan baik-baik saja selama kita bersama dengan Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah selalu sama kita. Jadi kita bisa katakan, gak apa-apa, saya baik-baik aja. Apapun yang terjadi, Allah sama kita. Allah akan uji, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 155. Teman-teman lihat lagi dalam Al-Quran. Allah uji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyyiris sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi teman-teman semua, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan, maka kita harus paham memang begitulah kehidupan. Memang itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita bahagia. Kita siap untuk bahagia, maka kita siap juga untuk sedih. Dan jangan terlalu lama sedih-sedih, karena besok kita akan bahagia lagi. Apa resep bahagia teman-teman sekalian? Pertama adalah teman-teman beriman dan beramal saleh yang tadi Uma bilang ya. Resep untuk bahagia adalah pertama kita beriman dan kita beramal saleh. Dalilnya adalah dalam surah An-Nahl ayat 97 yang Uma sebutkan tadi. Dengan teman-teman mengerjakan sesuatu dari safar dalam kondisi yang sangat
merasa bahwa ini akhir hidup, yang kita ingat adalah amal solih kita kemarin ngapain aja ya. Dan kemudian kami sama-sama saling mengatakan, iya, kalau udah dalam keadaan kayaknya ini hari terakhir dalam hidup, kita langsung membayangkan maskanul hufat atau amal solih lainnya lah. Ya, ternyata amal solih itu membuat kita tenang, teman-teman sekalian. Karena ketika kita salah satunya dalam keadaan sulit, dalam hadis riwayat muttafaqun alaih ya, kalau kita dalam keadaan sulit sekali, nggak ada yang bisa bantu, maka wasilah agar kita dibuat bahagia oleh Allah, diselamatkan oleh Allah adalah dengan perantara amal soleh kita. Jadi kita bisa ucapkan pada Allah amal soleh kita yang ikhlas, yang lillah karena Allah. Dan dengan amal soleh itu Allah bisa dengarkan doa kita, Allah bisa menyelamatkan kita, Allah bisa membahagiakan kita, Allah bisa membuat kita terhindar dari kesedihan. Amal soleh. In asantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kau lakukan ya untuk dirimu sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Medela juga mengatakan waktu itu pernah berlibur bersama dengan santri-santri lainnya, naik kapal dan ombaknya luar biasa kencangnya sehingga sudah berpikir mungkin tenggelam di sini. Lagi-lagi yang teringat adalah amal soleh. Itu yang membuat tenang, itu yang membuat bahagia, itu yang membuat terhindar dari berbagai macam kesulitan. Jadi kalau teman-teman merasa sedih, susah, galau hatinya, berhari-hari, berlarut-larut, coba teman-teman bangkit dan teman-teman obati diri teman-teman dengan amal soleh.